Oke, selamat datang kembali di channel YouTube ini. Kali ini saya akan membahas tentang filsafat cinta. Karena pada dasarnya semua orang berpikir atau merasa bahwa mereka tahu tentang cinta. Tapi mengapa praktik cinta itu selalu gagal? Bukti dari praktik cinta yang selalu gagal itu bagaimana dalam hubungan asmara Anda, baik di pra-pernikahan atau saat pernikahan atau pasca pernikahan, Anda pasti akan pernah bertengkar dengan orang yang Anda pikir Anda cintai. Mengapa pertengkaran dalam percintaan itu selalu ada? Bukan karena itu selalu ada, tapi karena ada konsep yang keliru dalam memahami cinta. Jadi Anda berpikir Anda paham cinta, tapi percayalah Anda tidak sepenuhnya paham cinta. Itu yang akan saya bahas kali ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini, karena YouTube ini membutuhkan suatu motivasi ya, dorongan moral dari Anda, support Anda, dukungan Anda. Itu sangat menopang gairah saya untuk terus membuat konten ya. Dan tentu saja kalau kalian subscribe, saya doakan rezeki kalian dilimpahkan, kesehatan, kebaikan, dan juga segala urusan duniawi bisa dipermudah. Saya tidak mengatakan urusan duniawi masalahnya dihilangkan ya, karena kita hidup untuk menghadapi masalah. Jadi masalah tidak bisa dihilangkan, tapi kita harus mencari cara, beradaptasi, dan juga belajar darinya. Wes, kalau tiba-tiba saya jadi sangat moralis. Oke, langsung saja ya, daripada saya semakin meracau nggak jelas. Oke, cinta. Banyak orang berpikir mereka tahu apa itu cinta. Banyak orang merasa dia berpengalaman dalam urusan cinta. Ingat, cinta itu bukan tentang pengalaman, tapi cinta itu adalah tentang praktik. Maksudnya bagaimana? Oke, saya menggunakan perspektifnya Erich Fromm ya, salah satu seorang psikolog dengan paham eksistensialisme. Ya, saya tidak perlu menjelaskan apa itu eksistensialisme, karena kalian bisa mencarinya di Google atau tanya tetangga Anda atau tanya nenek Anda. Saya yakin eksistensialisme itu adalah paham yang cukup sederhana untuk dipahami. Oke, banyak orang memahami dalam pemikirannya Erich Fromm ya. Banyak orang memahami bahwa cinta itu adalah suatu anugerah. Tapi praktiknya kita terlalu fokus ketika mencintai, kita terlalu fokus pada objek yang kita cintai. Itu mengapa ada istilah falling in love. Kita jatuh ke dalam cinta. Cinta itu nggak salah. Cinta itu bukan hal yang buruk, bukan hal yang negatif. Yang buruk itu adalah jatuhnya. Mengapa? Karena ketika Anda fokus pada objeknya, Anda merasa jatuh pada objeknya. Dan ketika Anda jatuh pada objeknya, maka Anda akan meminta atau menuntut, demanding pada objek yang Anda cintai. Anda tidak berfokus pada aspek yang paling penting dalam mencintai. Apa itu? Cara kita mencintai. The practice of loving, bukan the object of loving. Makanya konflik itu biasanya terjadi karena kita selalu fokus pada cinta yang kita pikir itu ada di subjek yang lain. Maka kita menuntut orang lain menjadi seperti yang kita inginkan. Maka kita meminta orang yang kita cintai untuk menjadi seperti apa yang kita inginkan. Tapi kalau kita tidak memiliki kuasa untuk mengubah orang yang kita cintai menjadi seperti yang kita inginkan, maka yang terjadi itu adalah counternya bagi diri kita. Maka cinta yang seperti itu akan menjadi suatu penderitaan. Dan cinta menjadi sangat lekat dan sangat ketat dekat dengan penderitaan. Ketika Anda jatuh cinta pada orang, misalnya orang itu menyukai orang yang rajin, tidak pernah telat, disiplin, maka Anda yang biasanya bangunnya siang harus bangun pagi-pagi, yang biasanya kuliah itu telat datang lebih awal, yang biasa kuliah itu UAS-nya itu nyontoh atau kopas dari Google, sekarang mulai belajar hanya demi menjadi seperti yang objek yang Anda cintai itu, yang Anda jatuh terhadap cinta itu. Jadi cinta menjadi sangat dekat dengan pengorbanan, dan pengorbanan sangat-sangat relevan dengan penderitaan. Jadi jangan dikira Anda merubah diri Anda itu adalah suatu
bentuk cinta, tapi itu adalah suatu bentuk penderitaan. Bagaimana Anda tidak menikmati suatu penderitaan itu? Karena Anda fokus pada objek cinta itu. Makanya ketika Anda sudah melakukan pengorbanan, sudah menderita karena itu, yang terjadi counter lagi, kembali pada dalil yang awal. Anda akan merasa sudah memberikan segalanya dan mulai terjadi kalkulasi. Mulai terjadi suatu negosiasi, mulai terjadi suatu bentuk perdagangan atau transaksi dalam percintaan itu. Saling menuntut. Anda merasa sudah membayar sepersekian XXX pengorbanan Anda. Dan kemudian secara tak sadar Anda akan menuntut subjek yang Anda cintai atau subjek yang Anda jatuh terhadapnya itu. Anda meminta hal lebih. Ya, kalau orang-orang yang cintanya itu cinta secara seksual, maka dia akan meminta jatah secara seksual. Kalau misalnya yang Anda inginkan itu adalah gengsi atau harga diri misalnya, karena mungkin misalnya Anda tidak terlalu rupawan atau cantik, kemudian Anda akan meminta pacar Anda untuk menjadi rupawan atau cantik. Kalau pasangan Anda tidak kaya, Anda akan meminta dia kaya. Jadi akan selalu ada penuntutan-penuntutan terhadap subjek itu, karena Anda sudah merasa memberikan segalanya. Dan dari sana konflik itu akan terus bermunculan dan terus bermunculan. Dan Anda menyalahkan orang lain, padahal sebelumnya Anda sendiri yang menikmati momen ketaksengajaan jatuh atau terjatuh ke dalam cinta itu. Tapi kalau kita mencoba untuk berpikir, tidak berfokus pada objek yang kita cintai atau subjek yang mana kita jatuh terhadapnya, maka kita akan lebih menghargai diri kita. Jadi cinta bukan hanya sekedar terjatuh. Orang terjatuh itu kan karena gak sengaja. Ya, aku gak sengaja aku jatuh cinta padamu. Tapi kalau kita fokus pada praktik kita mencintai, kita harus memikirkan bagaimana cara kita mencintai. Jadi mencintai itu sama seperti orang belajar seni. Ya, seni, banyak orang bilang dia memang memiliki bakat di seni, misalnya seni visual atau seni suara atau seni apapun lah. Ya, memang bakat itu penting. Dan bakat, setiap orang memiliki bakat yang beda-beda. Tapi bakat itu harus diasah, harus dipelajari. Fungsi dari mempelajari adalah agar kita bisa lebih membuat objek yang kita ciptakan itu menjadi dekat dengan kita. Jadi kita itu menjadi lebih menghargai objek yang kita cintai itu. Jadi cinta itu tidak sederhana itu ya. Cinta itu memang rumit. Cinta itu tidak tentang pengorbanan. Orang berpikir cinta itu pengorbanan, salah. Kalau cinta itu pengorbanan, jatuhnya nanti akan menjadi cinta transaksi. Anda meminta, dan dia juga akan meminta. Dan ketika dua orang saling meminta, maka yang terjadi adalah pertengkaran. Jadi kita harus mencoba untuk belajar memikirkan cara kita mencintainya. Dipikirkan baik-baik. Aku kok suka ya sama cewek ini ya. Mengapa ya aku suka sama cewek ini? Dilihat karakternya. Kemudian diamati kesukaannya dia itu seperti apa. Kemudian diobservasi proses diskusi, berdialog, berkomunikasinya dengan dia seperti apa. Ketika proses memikirkan itu, atau istilahnya itu saya menyebutnya dengan assessment ya, bukan assessment ya karena terlalu kaku ya. Jadi kita itu mencoba untuk mengukur apakah kita benar-benar harus berenang ke dalam tempat atau lubang di mana kita terjatuh tadi, atau kita mentas dari atau keluar dari jatuh tadi, lubang tempat kita jatuh cinta tadi. Kalau dirasa dia itu suka membaca, dia itu suka berdiskusi mengenai politik, dan saya itu membutuhkan orang yang pintar politik, dan saya itu tidak terlalu pandai, membutuhkan orang yang lebih pandai, dan akhirnya ada saling mengisi. Dan dari proses saling mengisi ini ada suatu komunikasi dan akan terjadi suatu bentuk filling in atau saling mengisi. Dan dari sana cinta itu bukan diperebutkan, bukan dituntut, tapi didirikan. To stand the love,
bukan to own atau to have the love. Karena ketika Anda mencoba memiliki cinta itu, Anda akan memaksa pasangan Anda untuk menjadi seperti yang Anda inginkan. Karena di balik pasangan Anda itu ada cinta yang Anda pikirkan, itu harus Anda miliki. Jadi itu yang bisa saya katakan mengenai konsep cinta yang harus kita perbaiki. Oke, memang begitulah cinta ya. Penderitaannya tiada akhir. Anda menderita karena Anda salah memahami cinta. Itu dalilnya. Thanks for watching.